Pasti ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR. Karena kalau DPR bubar, Gibran nggak akan bisa dilengsarkan. Halo, saya Sekars kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR agar Gibran tidak bisa dimakzulkan? Karena seperti yang kita tahu, satu-satu yang bisa memakzulkan Gibran adalah DPR. Dan ini adalah pemikiran sesat para pembenci Jokowi yang kalau apa-apa itu selalu disalahkan Jokowi atau kaum Salawi. Seakan semua hal yang terjadi di Republik ini ada Jokowi di balik. Bahkan terakhir ada yang menuduh bahwa di dalam KPK ada pengaruh Jokowi juga yang bisa menentukan siapa yang akan ditangkap dan siapa akan selamat. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dan mengapa demo yang ingin membubarkan DPR ini akhirnya bisa dibubarkan dalam waktu singkat? Dan apakah betul bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang berpikiran bodoh? Demo pada tanggal 25 Agustus yang diduga karena ada beberapa isu, tapi yang paling banyak di media sosial ini itu seruan untuk Prabowo bubarkan DPR gitu, karena memang terutama isu utamanya adalah kenaikan tunjangan rumah atau hunian DPR yang naik hingga di angka 50 juta per bulannya. Oke. Nah, yang bikin masyarakat juga semakin marah karena ada salah satu anggota wakil DPR ya yang ngejawab kayak kalau 50 juta dibagi per hari itu 1,5 juta, 2,5 juta sekian. Pokoknya dihitung-hitung, pokoknya itu aja masih kurang 50 juta sebulan, harusnya 75 juta per bulan gitu loh, dan itu beredar di internet. Tapi saya nggak tahu itu deepfake apa enggak ya. Yang jelas banyak isu-isu seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya yang terserang ini DPR dan minta Pak Prabowo untuk membubarkan DPR? Karena isu ini juga sudah bergulir lama sebenarnya di X gitu. Maksudnya banyak yang desas-desus kayak, oh Pak Prabowo ini ada arah mengembalikan TNI. Apa TNI bahasanya? Supremasi TNI dan ingin bubarkan DPR. Menurut Mas Darko seperti apa? Kita jadi seperti hidup di dunia yang absurd ya. Sekarang ini tiba-tiba ingin mengembalikan supremasi TNI untuk membubarkan DPR. Kemarin meminta DPR untuk membuat Pak Prabowo ini nggak kebanyakan mengangkat TNI. Maka saya anggap bahwa ini semua adalah kesalahan dan kekisruhan yang terjadi. Itu bukan karena DPR, bukan karena rakyat, bukan karena Pak Prabowo. Tapi karena kita yang gagap mengadaptasi persebaran informasi di era sosial media. Sehingga terjadi cancel culture seperti sekarang ini. Mengapa seperti itu? Karena kalau Ahmad Syahroni bilang kalau ada yang membubarkan DPR orang yang bodoh, itu saya setuju. Karena tanpa DPR, ya negara kita akan hancur. Presiden akan bisa bertindak semau beliau dan tidak ada yang akhirnya bisa mengontrol kekuasaannya mewakili rakyat. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mengganti DPR-nya. Karena kalau membubarkan DPR, yaitu sama saja seperti ya sudah menghilangkan presidensial atau apapun yang mana ini merusak sistem tata kelola dan pemerintahan di sebuah negara. Itu kan sesuatu yang absurd. Dan saya akhirnya tahu bahwa ini semua satu hal yang mungkin saja dicetuskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kedua orang yang tidak berpendidikan, atau ketiga orang yang tidak terinformasi atau salah mencerna informasi. Maka sejatinya ya kalau kita tarik dari kesalahan ini, yang salah pertama ya tentu saja pemerintah setelah yang ini tadi. Maksudnya salah yang kedua, yang berikutnya ya. Karena pemerintah di sini seharusnya bisa mengkomunikasikan itu seperti apa. Misalkan, jika pemerintah bisa mengkomunikasikan bahwa anggota DPR ini memang harus, misalkan mereka harus rapat, mereka harus pergi ke daerahnya, terus mereka harus melakukan tugas mereka yang juga tidak murah itu tadi, dan ini semua bisa ditunjukkan secara transparan, maka sejatinya berapapun uang ini tadi, itu tidak akan dipermasalahkan. Cuman masalahnya kan akhirnya berita ini disandingkan dengan berita pembubaran panitia peringatan 17 Agustus yang diakhiri dengan sebuah, ini upaya yang positif ya, ada sebuah orkestra menyanyikan lagu daerah dari Indonesia Timur dan terus kemudian ya, coba yang dari Indonesia Timur silahkan komentar di sini. Kalau lagu Indonesia Timur itu dikumandangkan, bukankah kita otomatis pengen berjoget? Dan itu bukan sesuatu yang salah. Tapi adanya video itu tadi, disandingkan dengan video adanya protes dari masyarakat karena tunjangan ini naik, dan terus kemudian tidak diberikan satu penjelasan dan elaborasi yang selanjutnya, maka orang tentu saja akan marah. Dan seakan pemerintah diam saja, atau DPR di sini, legislatif ini diam saja menghadapi itu. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini sebenarnya adalah
satu hal yang seharusnya kita semua bisa menahan diri. Untuk DPR dan pemerintah tentu saja jika baru mengumumkan ada kenaikan seperti itu, jangan terus melakukan sebuah hal yang sifatnya itu pesta atau perayaan yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Mereka harus lebih mengerti konsep entertainment dan juga pertunjukan. Itu yang sebenarnya tidak ada di sini. Jika hal ini bisa di-create dengan lebih rapi, informasi ini bisa disampaikan dengan lebih tertata, dan tidak ada salah tafsir di dalamnya. Seharusnya perusahaan hari ini, ya kemarin ya, ini tidak harus terjadi. Jadi sejatinya yang terjadi di sini adalah kesalahpahaman. Karena apa? Saya tidak melihat elemen mahasiswa juga turun di situ. Karena mereka tidak melihat adanya sebuah hal yang akhirnya membuat mereka ini perlu untuk menurunkan atau membubarkan DPR. Jika ternyata anggarannya itu dianggap tidak sesuai, ya ini ditelaah saja. Kita cari tahu di titik mana itu tidak sesuai. Lalu siapa yang mengusulkan? Kita minta pertanggungjawabannya. Dan jika memang ternyata orang-orang ini bermaksud untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat, ya berhentikan orang itu tadi. Nggak terus ujuk-ujuk di-cancel semuanya. Saya pikir ini ya memang benar tindakan yang bodoh dengan membubarkan DPR. Karena itu pun akan membuat kekacauan yang akan lebih besar lagi. Sama seperti saat kemarin saya mengatakan bahwa bupati-pati ini tidak boleh diturunkan dengan people power. Karena jika ini terjadi, maka ini akan memicu kerusuhan di tempat yang lainnya. Yang artinya ini bisa dilakukan di Pati, mereka akan mencoba melakukan ini di tempat lain. Jika ternyata dia harus diturunkan, maka lakukan mekanisme yang benar. Dan tempuh mekanisme itu tadi di bawah payung hukum. Dan kita harus mengawasinya. Sehingga kita mesti tahu di sini. Jangankan kita bawa Jokowi. Membubarkan DPR saja itu sudah salah. Dan jika kalian membubarkan DPR, itu sama dengan kalian membiarkan siapapun pemerintahnya ini tadi, kalau ternyata nanti keblinger, ya akan bertindak semau mereka. Oke, tapi narasi yang dibuat sekarang ini jadi banyak seperti, maksudnya headline ya, yang kita baca berseliweran di media sosial dan media online ini, demo hari ini menuntut Pak Prabowo untuk membubarkan DPR, mendesak juga, dan memang protes mereka terhadap DPR. Cuma kenapa narasinya jadi dibangun seolah-olah legislatif sama eksekutif ini bermusuhan? Kayak kemarin, Gibran ngeliatin DPR pada joget, itu banyak juga yang menyandingkan itu videonya tuh, karena muka sinis. Saya selalu katakan, dan tujuan dari channel ini dibuat dengan semua konten di dalamnya, adalah kontra narasi dari algoritma sosial media yang akhirnya bisa memecah belah bangsa dan mengadu domba sesama saudara-saudara sebangsa setanah air kita. Jadi media ini kan sudah kehilangan iklan mereka. Karena sekarang pengiklan lebih pilih untuk mendapatkan coverage yang lebih maksimal dengan membayar para influencer ini tadi. Maka media-media, terutama yang besar, mereka ini tidak memiliki penghasilan utama kecuali mereka bisa mendapatkan AdSense atau ya keuntungan dari penonton per view yang nonton di konten sosial media mereka ini tadi. Dan mereka tidak punya pilihan selain menaikkan berita yang disukai oleh orang-orang. Berita tentang ketidakpuasan terhadap pemerintah. Contohnya hari ini saya melihat adanya foto Bu Sri Mulyani yang sedang ngobrol dengan Pak Listio Sigit. Membahas tentang Bu Sri Mulyani yang hendak menarget para wajib pajak shadow yang selama ini tidak terdeteksi. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan di konten Instagramnya yang saya repost di sini. Dan saya mengatakan bahwa kenapa seperti ada sebuah kecenderungan media untuk menyebarkan berita negatif, karena saat melihat ada Sri Mulyani dan Listio Sigit, ini kan dua nemesis, menteri paling tidak disukai kan, langsung beritanya ini di-framing, dinaikkan, dan ya langsung puluhan ribu orang berkomentar di situ. Jadi sayangnya media-media sekarang ini banyak yang akhirnya pilih untuk membuat senang para orang-orang yang tidak puas ini tadi dengan mengamplifikasi berita tentang inkapabilitas pemerintahan dan terus kemudian menyebarkannya ini tadi semasif mungkin untuk mendapatkan tentu saja keuntungan dan menjaga mereka tetap bisa menggaji karyawan mereka yang sudah puluhan tahun. Tentu saja ini banyak sekali. Dan sayangnya ini tidak terawasi oleh pemerintah. Ditambah lagi pemerintah sendiri ini kurang tegas dalam memberikan dan menyadur berita-berita yang akan dimunculkan dan juga mengawasi simpang siur berita yang berpotensi untuk di-framing dengan bingkai DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Oke, kembali ke masalah DPR. Mbak Puan juga sempat beberapa waktu lalu kan udah ngomong ya bahwasanya
Terbuka pintunya. terbuka pintunya satu, terus yang kedua juga dia juga membahas tentang kenaikan tunjangan itu karena sekarang memang DPR dan MPR ini udah nggak dapat rumah dinas. Betul, dan yang dimaksud dengan membuka pintu itu bukanlah dengan membiarkan ribuan orang masuk ke gedung DPR, tapi perwakilan dari mereka. Apa yang terjadi ini bukan demo, ini adalah anarki. Orang-orang beringas membawa bambu, mereka datang merangsek dan ingin merobohkan pagar dan ingin menduduki DPR. Narasinya di luaran ini ingin mengulang 98 dan selalu seperti itu. Orang-orang ini yang harus ditertibkan. Dimulai dengan menertibkan para media raksasa yang masih memframing ini dengan berita dengan tujuan ingin mendapatkan penonton sebanyak mungkin. Cari bukti bahwa saya dibayar oleh pemerintah untuk memperjuangkan ini. Cari sebuah pembuktian bahwa saya dibayar oleh Jokowi, Prabowo, atau siapapun. Ini keresahan saya. Dan saya tidak peduli dengan kalian yang mungkin akan menganggap bahwa saya di sini membela pemerintah dan sebagainya. Silakan, jika channel ini bukan untuk kalian hentikan menonton di sini. Dan silakan menonton channel-channel yang tadi saya katakan, yang selalu menyebarkan kebencian, yang selalu menyebarkan apatis, selalu ingin membuat kerusuhan. Maka ini semua harus diluruskan. Ini semua harus ditertibkan lagi. Dan tidak semua orang berhak untuk berbicara. Demokrasi ini tidak bisa dilakukan dengan seperti ini. Ini adalah demokrasi Pancasila, di mana persatuan bangsa, kelangsungan hidup, dan juga kegiatan berbangsa dan bernegara ini harus dilindungi di atas segalanya. Lantas, tapi menurut Mas Denny Darko, di tengah kesulitan ekonomi seperti ini, walaupun Mbak Puan juga sudah menjelaskan ya bahwasanya sudah tidak diberikan rumah dinas DPR dan MPR ini, tapi dengan kenaikan tunjangan sebesar 50 juta per bulannya ini, apakah angka yang masuk akal, cukup, atau berlebihan, Bang? Karena saya bukan anggota DPR, maka izinkan saya untuk menunjukkan sebuah ilustrasi bahwa untuk seseorang beraktivitas di Jakarta saja, seperti saya jika saya harus beraktivitas dengan melakukan meeting, bepergian ke sana kemari, menggunakan mobil pribadi, 500.000 hingga 1 juta rupiah, itu satu pengeluaran yang sangat wajar. Dan jika ditambah lagi dengan saya harus mengeluarkan untuk biaya tinggal saya, mungkin jika orang yang memiliki tingkat ekonomi seperti saya, ini kan anggota DPR mungkin mirip ya dengan saya ini. Mereka ini biasanya akan mengontrak di satu rumah yang nilai kontrakannya itu sekitar 150 hingga 250 atau 300 juta per bulan. Yang artinya apa? Yang artinya mereka menghabiskan 500.000 per hari atau 1 juta per hari, yang artinya dalam sebulan kita akan mengeluarkan uang antara 15 juta hingga 30 juta untuk transportasi tadi. Ya jelas bahwa sebenarnya 50 juta itu bukan angka yang fantastis. Tapi saat itu terus kemudian dinarasikan bersama dengan anggota DPR yang joget. Dan dinarasikan disandingkan dengan UMR terkecil 3 juta atau 2 juta rupiah. Ya jelas saja. Ini sama seperti satu psikologi iklan menyematkan satu minuman yang tidak sehat bersama seorang artis yang terlihat bugar. Maka saya pikir ini harus diluruskan. Dan semua ini harus ditelaah. Dan nggak ujuk-ujuk terjadi, saya nggak bilang demo, ini saya bilang kerusuhan. Oke. Lantas kenapa, kan isunya juga hari ini banyak aparat yang cukup katanya represif walaupun saya nggak di lapangan, udah dibubarkan dari jam 1 atau jam 2 siang tadi ya. Udah dibubarkan dari jam segitu, padahal harusnya kan dibubarkan di saat maghrib atau jam 6 gitu. Apakah kalian tahu kalau ternyata ada anak SMA dan SMK juga ikutan di sana? Nah, ini kan hal-hal yang kita tidak temui di angkutan umum saat kita melihat handphone kita, atau di warung kopi saat kita sambil men-scroll tablet kita, atau saat kalian mungkin sedang di kantor terus kemudian santai dan melihat-lihat ke telepon kalian. Apa yang ada di lapangan saya percayakan kepada kepolisian. Dan kembali lagi di sini, framing ini sudah sangat berbahaya. Pemerintah harus turun tangan dan melakukan penertiban terhadap persebaran informasi berita yang ada di sosial media. Kita dalam kondisi perang narasi antara orang-orang yang menghancurkan Nusantara ini dan orang-orang yang ingin menjaganya tetap ada. Oke, terakhir, apakah pada akhirnya, maksudnya narasi pecah belah yang dibuat-buat seolah eksekutif ini berseberangan dengan legislatif, ya maksudnya presiden, wakil presiden berseberangan dengan legislatif MPR, DPR ini akan terus dicoba untuk terus, karena
kita tahu bahwa orang-orang ini tidak suka melihat upaya Pak Prabowo merekonsiliasi semua ini. Itu berhasil. Saat Pak Prabowo berhasil merangkul anggota DPR, merangkul semua partai, dan kita tidak disibukkan lagi dengan berita-berita tentang narasi pemakzulan presiden, ijazah palsu, dan juga berita remeh tentang pejabat yang diduga memiliki anak di luar nikah. Maka ini harus segera ditertibkan, dan hal seperti ini jangan sampai nanti terjadi satu insiden di mana pendemo ini meninggal dunia, lalu memicu kerusuhan yang lebih besar. Dan ini hanya akan memberikan bahan yang lebih empuk lagi kepada orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan negeri ini, untuk menciptakan berita dan mengerahkan massa lebih banyak lagi. Jadi saya pikir saya setuju jika ternyata ada orang-orang yang tidak setuju dengan tunjangan yang dianggap fantastis itu. Silakan suarakan, tapi cobalah kalian lihat demo di negara lain. Apakah seperti kalian semua yang di Indonesia? Yang beringas, yang anarkis, destruktif. Lalu saat kalian ditindak, kalian menangis atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Ini adalah video keresahan dari orang-orang yang saya yakin di luar sana masih seperti saya, menggunakan akal sehat dan kewarasannya untuk mencerna berita-berita di sosial media yang semakin dipenuhi oleh disinformasi, fitnah, dan kebencian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.